Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamarudin MPD, Guru SMK Al-Karimiyah, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson 1999 halaman 14 menyatakan bahwa dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Dalam hal ini, untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru hendaknya mengambil keputusan masuk akal atau common sense yang berorientasi kepada kebutuhan murid terkait dengan: yang pertama, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga murid-muridnya. Kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Bagaimana guru akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, atau penugasan serta penilaian yang berbeda. Ketiga, bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Bagaimana guru memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang proses belajar mereka. Keempat, manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas, sehingga walaupun murid melakukan kegiatan yang mungkin berbeda-beda, tetapi kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Kelima, penilaian berkelanjutan. Bagaimana guru menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan, atau sebaliknya, murid mana yang sudah lebih dulu mencapai tujuan belajar yang ditetapkan, dan kemudian menyesuaikan rencana serta proses pembelajaran berikutnya. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Guru dapat melihat kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid, guru memperoleh informasi tentang pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini untuk memastikan bahwa semua murid diberikan pengalaman belajar yang menantang serta tepat sesuai dengan kondisinya tersebut. Terkait dengan minat belajar murid, minat setiap murid terhadap suatu situasi pembelajaran tentu berbeda-beda. Oleh karena itu, guru harus mempertimbangkan minat murid sebagai motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Terkait profil belajar murid, profil belajar murid mengacu pada cara-cara murid sebagai individu yang paling baik dalam belajar.
guru hendaknya memperhatikan profil belajar murid untuk memberikan kesempatan kepada murid belajar secara alami dan efisien. Adapun profil belajar murid dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu lingkungan belajar, budaya belajar, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Untuk melihat atau menentukan kebutuhan belajar murid, guru dapat mengidentifikasi dengan cara-cara berikut: mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, berdiskusi dengan guru murid sebelumnya, berdiskusi dengan orang tua murid, berdiskusi dengan murid, membaca rapor kelas di sebelumnya, menggunakan berbagai penilaian diagnostik dan formatif, atau mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran. Tentunya masih banyak cara-cara yang lain agar guru dapat memetakan kebutuhan belajar murid-muridnya. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran ada 3 strategi. Yang pertama, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Untuk mendiferensiasi konten dapat dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses adalah kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Sedangkan pada diferensiasi produk, ini menunjukkan bahwa bukti yang akan ditunjukkan oleh murid bahwa mereka telah paham atau telah memahami suatu materi dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan murid, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Selanjutnya, bagaimana keterkaitan antara materi dalam modul 2.1 ini tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Adapun kaitan modul 2.1 dengan modul 1.1, bahwa dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam, serta menuntun murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kaitan modul 2.1 dengan modul 1.2, bahwa dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif, untuk menciptakan komunitas belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Adapun kaitan modul 2.1 dengan modul 1.3 adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang tentunya berpihak pada murid. Dan kaitan modul 2.1 dengan modul 1.4, bahwa dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru dan murid harus membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif, sehingga terwujud komunitas belajar atau learning community yang nyaman, aman, merasa dihargai, merasa diterima, saling melindungi, saling mendukung, dan bertanggung jawab dalam mencapai kesuksesan belajar yang efektif. Demikianlah pemaparan koneksi
antar materi modul 2.1. Semoga menginspirasi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.